selamat siang rekan-rekan Kompak. Pada hari ini kita akan sedikit berbincang dengan rekan kita, asik rekan. Say hi dulu dong, Bu. Hai. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini kita memanfaatkan waktu-waktu senggang yang ada, teman-teman. Saya akan berbincang sedikit membahas tentang Kompak. Kompak itu adalah kelompok praktisi SMPN 4 Subang. Nah, Kompak SPN 4 Subang ini punya yang namanya obrolan atau bincang-bincang mengenai ngopi kurma. Penasaran gak apa sama ngopi kurma? Penasaran dong. Kurma manis, lezat ya kan? Oke, kita kupas. Selezat itu gak sih ngopi kurma? Oke, halo Ibu, selamat siang. Selamat siang semuanya. Oke, Ibu, SMP 4 kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak, kayaknya udah jadi satu kesatuan ya. Sudah tidak bisa kita pisah-pisah lagi nih. SMP 4 punya kelompok yang namanya kelompok praktisi akademis mungkin ya. Kelompok praktisi akademis, kemudian tentang murid, tentang segala macam pokoknya yang menyangkut lingkup sekolah. Betul. Nah, di Kompak ini ada yang namanya ngopi kurma nih, Bu. Kita penasaran ngopi kurma tuh kita ngobrol sambil minum kopi ditemani kurma atau ngobrol perkara apa nih? Ngopi kurma itu apa? Bisa Ibu jelaskan? Iya, ngegosip-gosip aja gitu. Jadi ngopi kurma itu apa sih, Bu, kalau boleh dijelasin sedikit? Oke, terima kasih. Sebetulnya ini program apa ya? Tidak baru, tapi sebetulnya sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi kita masih diam-diam saja. Diam-diam. Jadi gini, jadi Kompak itu sebagai salah satu komunitas belajar yang ada di SMP 4 Subang. Oke, jadi sesuai dengan komunitas adanya belajar. kurikulum Merdeka, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu menganjurkan atau bahwa kita setiap sekolah itu memiliki komunitas-komunitas yang berisi tentang sekumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, baik mau lintas mapel, mau sesama mapel. Pokoknya di dalam sekolah itu ada beberapa komunitas-komunitas yang saling berhubungan dan membahas semua yang bernilai positif kegiatannya. Nah, kebetulan di SMP 4 kita membentuk komunitas belajar untuk keseluruhan namanya Kompak SMP 4. Namanya Kompak. Tapi masih lingkupnya masih pengajar kelas 7. Karena yang melaksanakan kurikulum Merdeka waktu itu kelas 7. Oh iya, hanya kelas 7 saja. Tapi sekarang sudah naik Kompak itu jadi di kelas 7 dan kelas 8. Nah, sekarang untuk ngopi kurma itu sebetulnya salah satu ide dari segelintir orang di dalam komunitas. Kok kita masa sih hanya chatting tidak jelas saja. Kemudian kalau misalnya ada program pun kita masih suka belum terorganisir baik gitu. Jadi ngopi kurma itu salah satu kegiatan yang ingin kita angkat. Ngopi kurma itu sebetulnya intinya ngopi berarti ngobrol pintar. Nah, terus kurma itu dari singkatan dari kurikulum Merdeka. Jadi ngopi kurma itu adalah akronim atau singkatan. Jadi sambil ngopi karena komunitasnya itu senangnya ngopi, ngopinya segala macam, tapi kita ngopinya sambil ngobrol-ngobrol yang positif. Apa saja yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Jadi dari mulai perencanaan awal, kontennya gimana, kemudian tentang pelima, tentang kehidupan atau realisasi pembelajaran di kelas dan seterusnya. Memang jadi ngopi kurma ini tuh bukan sekadar hanya obrolan aja, tapi memang jadi bentuk satu kegiatan yang memiliki outputnya sendiri gitu ya, Bu. Nah, output yang sekarang sedang mungkin atau yang sedang sering diobrolin nih sama anggota-anggota dari Kompak SPN 4 Subang, pengajar kelas 7 sama kelas 8, karena yang sekarang kan untuk kelas 7 kelas 8 ya, yang sedang in-innya apa sih, Bu, yang dibahas sama anggota-anggotanya ini? Ya, sejalan dengan proses kurikulum Merdeka yang kita baru
baru merayap gitu ya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP 4, kita masih kegiatan-kegiatan yang dianggap sangat urgent. Bagaimana persiapan kurikulum merdeka diterapkan di kelas. Kemudian di situ berarti bagaimana caranya kurikulum merdeka itu, apa saja isi kurikulum merdeka itu, kemudian bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran yang memerdekakan kepada murid, kemudian tentang P5, itu berarti profil pelajar Pancasilanya, dan terutama yang sekarang itu kita masih hangat-hangatnya memikirkan strategi apa yang berkaitan dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan cara pembelajaran diferensiasi. Oh iya, pembelajaran Terus diferensiasi. yang kemarin yang baru kita angkat di dalam kegiatan IHT itu ke proses pembelajaran dengan metode PJBL, yang baru project kita based laksanakan learning ya Bu ya. Jadi kita masih di sana masih bincang, masih berdebat bagaimana sih Masih mencari mana betul, yang paling pas ya diferensiasi penerapannya. yang sebetulnya di pembelajaran, apakah ini sudah pas pembelajarannya, cara berdiferensiasi atau bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang suka Oke, nggak apa-apa. Itu selingan. Ada iklannya. Rahasia tuh. Ya udah sana. Silakan Mas, silakan. Oke. Jadi memang kita masih mencari dan meramu ya mana hal-hal yang menarik gitu ya. Karena sifatnya santai ngobrol-ngobrolnya, tapi memberikan insight tersendiri ya Bu. Kita harus pakai pembelajaran di depan audiens secara rapat formal secara kayak ceramah gitu ya pokoknya. Jadi memang baik ngobrol-ngobrol dari pasea ya. Jadi memang metode yang ada di dalam ngopi kurma ini tuh kita saling memberikan insight satu sama lain. Kayaknya bukan cuman murid aja yang perlu insight baru atau cara belajar yang baru, tapi kita juga sebagai pengajar kan perlu cara yang baru kayak. Soalnya kalau kita digurui atau merasanya apalagi sih ini terus pakai metode ceramah kayak kita juga ngantuk. Tapi kalau kita saling sambil ngobrol, sambil ada selingan yang lain itu memang memberikan insight baru, memberikan masukan yang baru dengan cara yang baru pun kita menerimanya bisa jadi fresh. Apalagi kalau anggota kompak itu semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang malas untuk secara resmi formal kayaknya. Jadi terlalu membosankan ya diajak gitu. Belajar cara formal gitu. Aduh ngantuk Bu kayaknya. Kayaknya sih ngantuk. Harus secara enjoy, santai masukin gitu ya. Satu topik, kemudian nanti ini gimana sih, terus pembedahannya gitu ya. Gitu. Terus diajak lagi sambil ngopi, sambil di mana aja pokoknya. Kayak kita sekarang kita sedang melakukan rekreasi, tapi kita ada ngopi kurmanya. Mereka sedang gitu makan, tapi kita masih menahan diri. harus masih memberikan insight baru. Oke. Kalau saya mau tanya nih Bu, kan tidak mungkin ya ada yang namanya kelompok praktisi, ada satu kelompok, tidak mungkin ada tujuannya dong, pasti ada tujuannya. Nah, sebetulnya tujuannya dengan ada kompak ini selain untuk kita karena memang sudah memasuki kurikulum merdeka dan kita membahas itu secara perlahan gitu ya dengan cara-cara baru, tujuannya tuh selain itu apalagi sih Bu yang pengen dicapai dengan adanya kelompok praktisi ini? Dari akronim itu aja, kompak. Jadi kita pengen memberikan kekompakan ke warga SMP 4 Subang supaya terjalin silaturahmi yang kuat, supaya solid, supaya kompak. Jadi kita menyatukan visi misi teman-teman kita jadi satu kekuatan yang mudah-mudahan kekuatan itu semuanya sama, ingin memajukan kualitas pembelajaran di SMP 4. Jadi memang kompak ini tuh ingin menciptakan lagi suasana yang kompak secara bersama-sama, membentuk satu energi baru lagi untuk membangun lagi SMP 4 lagi. Setelah silaturahminya secara informal kita digalakan, bicara sambil santai, tapi sedikit-sedikit kita memberikan muatan-muatannya baru, berarti kita ada manfaatnya. Terus nih ya Bu, kayaknya pandangan kita sudah mulai ke arah-arah sana, tapi
kita balikan dulu ke sini. Kita harus fokus Abaikan dulu saja, ya. itu mah anggap betul. Tuh kan. Bagaimana Acara nih? ini disponsori oleh kerupuk Bapak kaleng. Bapak direksi juga ya di belakang, bukannya membantu kita ya malah. Tinggal ini. Dan liwat padahal dan si tetehnya. Oke. Itu mereka teh pada kejam ke orang gitu. Kayaknya mereka ada dendam-dendam tersendiri ya Bu ya. Gampang melpe. Terus dengan sudah berjalannya ini yang di awal mula hanya kelas 7 sekarang tambah ke kelas 8 dengan bertambahnya personil nih Bu di dalam Ngopi Kurma ini sudah memberikan hal-hal yang sangat menarik untuk banyak entah gitu. Awalnya coba-coba hanya beberapa saja, 1, 2, 3, 4 dan akhirnya ada anggota baru baru, dan misalnya anggota baru itu tidak berkontribusi, kita keluarin lagi. Oh, di-kick lagi ya. Oke. Kita undang, kita keluarkan. Ya, kalau misalnya tidak ada kontribusinya, buat apa dipelihara? Oke. Aduh, kayaknya ada suara-suara sumbang. Ketika kelas 7 kita hanya beranggotakan 22 orang ya, 22 orang pengajar kelas 7, kelas 7 menjadi kelas 8, kemudian kita ada kelas 7 yang baru, berarti kan kita memiliki 2 kali lipat kekuatan. Iya, 2 kali lipat Dari kekuatan. sana ada tentunya pasti ada energi yang baru lagi, sehingga nanti menambah warna dari keseluruhan kompak ini. Memang tidak semuanya berpartisipasi penuh gitu, tapi minimal kita kekuatannya menjadi lebih tinggi. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Kayaknya kalau semua orang powerful juga bisa jadi meledak gitu ya Bu, karena kalau saling mengisi satu sama lainnya gitu ya. Di sini saya kagum, ternyata warga SMP 4 itu bisa diajak untuk maju. Ya. Jadi mungkin hanya 1, 2 aja yang belum percaya diri atau belum memberikan kontribusi, tapi di yang sekian kecilnya tuh bisa tertutupi oleh sekian banyak warga yang sangat peduli terhadap perkembangan sekolah kita. Dan mereka itu kelihatan ketika kegiatan-kegiatan, dari mulai kita mau adakan penambahan wawasan IHT yang hadir semua, kemudian mau bekerja sama, mau ikut partisipasi total, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan di luar KBM mereka ikut partisipasi juga, itu jadi bikin saya jadi alhamdulillah gitu. Kagum sendiri ya Bu ya, bangga sama keluarga SMP 4 itu. Kalau misalnya diajak bareng, ternyata mereka masih mau. Ya, dan memang personil di SMP 4 ini tidak menolak yang namanya ilmu baru ya Bu. Mereka selalu haus akan pengetahuan baru, mereka selalu pengen tahu apa sih yang baru, apa sih yang bisa kita dapat lagi nih selama ini gitu. Kayaknya perkembangan mereka juga mengikuti perkembangan zaman pendidikannya ya Bu gitu. Yang asalnya dari kurikulum 13 sekarang jadi kurikulum merdeka, mereka masih terus mengikuti, dan kayak tidak cukup. Mungkin memang awalnya kaget dengan pembaharuan kurikulum, pasti yang namanya pembaharuan pasti bikin kaget ya awal-awalnya. Tapi kayak semakin kesini sudah mulai menikmati, sudah mulai enjoy, sudah mulai berproses lagi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya harapannya 100% sekarang sudah bisa bekerja sama keseluruhannya. Meskipun sambil merayap gitu, tapi progres tetap ada, dan mudah-mudahan keseluruhannya bisa saling mendukung, dan ada ada keinginan untuk bisa apa ya, tidak nggak ganggu ya ada cari bisa bersama-sama gitu semuanya, sambil mempererat, memperkuat fondasi kita sampai benar-benar kita itu layak menjadi sekolah penggerak yang bisa menggerakkan sekolah-sekolah yang lain gitu, sekitar kita. Ya, karena dengan menyandang satu sekolah penggerak juga bukan hal yang mudah ya Bu ya, beban ya. Gitu. Dari kurikulum Merdeka itu ada proyek yang menarik ya Bu. Bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk guru, yaitu profil Pancasila. Itu menurut saya salah satu proyek yang ada di dalam kurikulum Merdeka yang sangat-sangat menarik, karena skalanya besar, proyeknya juga
harus ada hasil outputnya yang jelas, yang bisa memberikan impact bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk kita sebagai pelaksana gitu ya. Betul. Nah, yang sedang dilakukan oleh SMP 4 P5 yang sekarang ini apa sih Bu? Ya. P5 yang beberapa pertemuan ini kita laksanakan, ini berarti tema yang pertama kita mengambil tema bangun jiwa raga. Bangun jiwa raga. Yang mengambil dimensinya tentang kegotong royongan, kemandirian, berkebinekaan global, kemudian berketuhanan. Oke. Nah, kita sudah melakukan pertemuan sampai ke minggu ke-6. Minggu ke-6. Minggu ke-6 kita sudah melaksanakan semua tahapan dari mulai orientasi, kontekstual, kemudian aksi-aksi dan mau mendekati refleksi-refleksi, dan nanti pada tanggal 5 Oktober kita akan akhiri dengan aksi panen raya. Panen raya. Berarti ini Expo. Berarti ini adalah bentuk panen raya yang kedua yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan oleh SMP 4 berarti ya? Untuk tahun sekarang berarti panen raya ke-1. Oh, untuk tahun sekarang yang pertama. Oh. Kalau yang kemarin itu untuk panen raya untuk semester kemarin. Oh, untuk semester kemarin. Oke. Persiapannya udah sejauh mana nih Bu untuk panen raya? Tembok belum ada. Ya, kita sedang bikin tim kecil kemudian untuk membuat suatu rancangan konsep yang baik, yang bagus, yang menarik, yang berbeda dari yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita sudah menginventarisir apa saja yang akan nanti ditampilkan, kemudian membuat dokumentasi yang nanti akan digelarkan di panen raya, dan itu kita akan buat konsepnya itu dengan multidimensi. Oke, konsepnya udah multidimensi, kayaknya akan meriah banget nih. Pasti akan meriah banget ya panen rayanya. Kayaknya nggak usah di-spill terlalu banyak supaya nanti jadi hal-hal yang supaya nanti memang agak istimewa ya Bu ya, anggota-anggota SMP 4 ini ya. Seperti itulah anggota kompak gitu ya. Oke, jangan di-spill terlalu banyak supaya nanti jadi hal-hal yang nanti ada surprise-nya. Ada surprise-nya. Nanti ada bahasan khusus untuk ada bahasan khusus untuk P5. Oke. Ketemu lagi. Sekarang saya sudah lupa. Oke, kita akhiri saja mungkin obrolan ini karena kita sudah membahas tentang kurmanya, tujuan dari kurmanya ada. Terima kasih kepada Oh iya, terima kasih untuk Padala yang sudah memfasilitasi perbincangan kita hari ini. Oke, jadi ini teman-teman, sponsor utamanya sponsor adalah Padala The Gang. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih untuk obrolan hari ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah. Da kumaha henteu tandukan tingali. Ayeuna ketingali